Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Sore. Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dipermudah dalam belajar di sore hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelumnya saya akan memberikan aturan kelas sebelum kita mulai pembelajaran, bahwa nanti selama saya menjelaskan, alangkah baiknya kalian fokus mendengarkan tanpa melakukan hal-hal yang di luar pembelajaran, ya. Terus untuk yang misalkan boleh nggak minum atau makan, Pak? Boleh, ya. Nah, sekarang langsung saja untuk pembelajaran kita di sore hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama nanti kita belajar tentang definisi gaya. Yang kedua nanti kita belajar tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton ini kalian sudah pernah pelajari di jenjang SMP ya. Nah, coba diingat lagi, nanti kita belajar lebih dalam. Terus yang ketiga nanti kita belajar tentang diagram gaya bebas. Nah, sekarang kita masuk ke definisi gaya. Sebelum kita masuk ke definisi gaya, nah, apakah kalian ya coba diperhatikan di sini apa yang saya lakukan ini seperti ini, terus saya seperti ini. Nah, kegiatan yang lakukan itu mendorong. Terus yang kedua menarik. Nah, hal ini itu merupakan sebuah gaya. Ya, jadi gampangnya gaya itu adalah tarikan atau dorongan seperti itu, ya. Terus misalkan kalian pernah main kertas? Pernah. Misalkan ada kertas, udah bagus nih, masih bagus, masih tak. Terus kalian remas seperti itu. Apa yang terjadi pada kertas? Ya lecak atau berubah bentuk, yang tadinya datar menjadi bulat. Jadi itulah. Terus yang kedua, ya, terus yang lagi saat pernah main tas ketika bermain, maka yang memukul itu akan memukul itu. Nah, yang terjadi pada bola itu dari sini dipukul ke sana. Jadi itu betul. Jadi gaya itu dapat merubah keadaan ganda, merubah bentuknya, merubah arahnya. Seperti kita definisikan juga. Jadi yang dapat merubah keadaan benda. Ya, ini ada dalam kurungnya. Yang pertama merubah apanya? Merubah geraknya. Terus yang kedua merubah bentuknya. Bisa juga merubah arahnya. Nah, jadi sesimpel ini. Jadi kalian sudah sering melakukan yang namanya gaya. Jadi gaya adalah besaran yang dapat merubah benda, geraknya, bentuknya, dan arahnya. Jadi untuk definisi itu sangat mudah. Saya tulis bawahi merah ini ya, sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi yang pertama kita sudah lalui, gampang kan? Nah, terus yang kedua sekarang. Nah, coba diingat yang kalian pelajari di SMP tentang hukum Newton. Yang paling kalian ingat aja apa? Apa gurunya yang kalian ingat? Atau apanya? Aksi reaksi. Apa lagi? Ada apa Newton? Ada tiga. Betul. Ada unsur Newton, Newton, tiga Newton. Jadi aksi reaksi itu hukum berapa kira-kira? Kalian ingat?
belum tepat. Jadi yang ketiga ya. Nah, sekarang kita tuliskan di sini. Nah, hukum Newton. Jadi ada berapa? Tiga. Hukum 1 Newton. Yang kedua, hukum 2 Newton. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Seperti ini tulisnya ya. Jangan angkanya jangan di sebelahan. Kalau sebenarnya apa? Hukum Newton 1, Newton 2, hukum Newton 3. Kalau seperti ini yang Newtonnya ya. Seperti itu. Jadi kalau seperti ini ya ada jawabannya hukumnya. Ya itu penulisan yang tepat seperti itu. Ya. Nah, untuk yang pertama, kalian sering naik motor, naik mobil? Ya. Ya, misalkan kalian naik motor lah, mula-mula kan berhenti. Ya, misalkan tiba-tiba kamu ngegas serem dadak, digas. Itu yang kalian rasakan apa? Tuh kalian apa? Kedorong, gitu ya. Kedorong mana? Banter banget. Terus kalian ngerem, terus itu kalian ke mana? Ke depan. Jadi itu tanda bahwa kalian itu mempertahankan keadaan gerak kalian. Ya, yang tadinya diam, misalnya tadi diam, itu kalian efeknya ke belakang. Itu artinya kalian sedang mempertahankan keadaan diam kalian. Seperti itu. Ya, kalau sudah gerak, jadi kan kalian sedang tiba-tiba berhenti ke depan. Nah, itu juga merupakan apa? Kalian berusaha untuk mempertahankan gerak kalian. Seperti itu. Jadi di hukum 1 Newton ini berbunyi di sebelah sini ya. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol. Nah, kalau disimbolkan dengan matematik itu simbolnya seperti ini ya. Sigma F sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, terus benda yang bergerak gimana tulisannya? Kira-kira tadi akan tetap bergerak. Tapi ini ada syaratnya ya. Bergeraknya dengan apa? Dengan kecepatan tetap seperti ini ya. Jadi untuk rumusannya itu hanya di sini saja. Jadi sigma F itu sama dengan 0. Jadi selama jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 itu berlaku hukum 1 Newton. Untuk keadaannya bagaimana keadaan bendanya? Yang pertama keadaannya dalam keadaan diam. Yang kedua dalam keadaan bergerak tapi dengan kecepatan apa? Tetap ya. Atau V tetap ya. Kalau seperti ini kalian kenal namanya adalah gerak lurus berubah gerak lurus beraturan di SMA sudah belajar seperti ini. Nah, perlu diingat dan dipahami bahwa hukum 1 Newton itu berlaku pada dua keadaan ya. Keadaan apa tadi? Diam, terus bergerak dengan kecepatan tetap. Kalau kita lengkapi, kalau diam itu kecepatannya sama dengan 0, seperti itu.
Terus yang kedua ini hukum 2 Newton seperti ini. Nah, sekarang bayangkan ketika saya mendorong ini dengan pelan, ya, terus saya dorong ini dengan kuat, bedanya apa? Dan lebih jauh. Artinya apa? Ya, artinya semakin besar gayanya, ya, nanti percepatannya juga semakin besar. Ya, jadi kita bisa simpulkan dari fenomena yang tadi, ya, fenomena tadi kita demonstrasikan bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan gaya. Ya, jadi kalau ini besar, kalau ini kecil, ini kecil. Ya, terus sekarang kalian pernah main sama teman-temannya, main kursi misalkan, lagi duduk sama temennya, kalian dorong-dorong. Ya, misalkan ada teman kalian duduk, orangnya kurus. Ya, kalian dorong dengan kekuatan misalkan sekian, seperti itu. Terus ada orang duduk, kalian dorong dengan kekuatan sama tadi. Ya, kira-kira lebih mudah mana? Yang lurus, ya. Nah, di situ kalian disimpulkan bahwa percepatan itu, ya, berbanding terbalik dengan masa orang itu atau besar percepatannya. Jadi nanti gaya permassa. Ya. Kita ubah F itu kan plus satu kali, ya, bisa banyak berubah bentuknya ini. Sebelumnya itu, ya, tadi F itu apa ya? Gaya, ya, itu gaya satuannya Newton. Terus M itu apa? Massa. Satuannya kilogram. Terus A tadi adalah percepatan. Satuannya adalah perseorangan, seperti ini. Ya, bisa dipahami, ya. Jadi rumus yang kita tanamkan adalah A sama dengan F per M, atau F sama dengan M kali A. Jadi percepatan berbanding dengan massa. Masuk ke yang ketiga, ya, hukum 3 Newton. Sekarang saya mau coba sketsa buat gambar grafis, ya, sketsa. Nah, ini misalkan skateboard, ya, skateboard ada di lantai, di tanah lah, ya, ke lantai. Nah, ada asumsi lantainya adalah izin. Ada orang. Ini orangnya saya. Nah, ini ada orang bawa bola. Nah, suatu ketika orang yang ada di atas ekor itu bolanya orang yang jadi pada orang yang boleh dilempar. Apakah terdiam? Apakah orangnya ikut bergerak?
Orang ikut maju ke depan, apa orang bisa mundur, apa orang tidak bisa mundur, ya. Nah, kan lagi mengikuti coba ya. Ya betul berarti orangnya kan mundur. Jadi ketika bolanya diberi gaya ke depan, ya. Ini saya beri simbol orang, ini saya simbol bola, seperti itu ya. Jadi ketika bolanya diberi gaya orang ini ke depan, ya, saya beri nama gaya OB, ya. Maaf, gaya BO. Gaya pada bola yang diakibatkan oleh orang, ya. Gaya yang dialami oleh akibat lemparannya oleh orang, seperti itu. Nah, dengan seperti kalian bilang orangnya akan bergerak mana? Ke belakang. Jadi orangnya ini, ya, saya mau pakai spidol biru biar beda. Orangnya ini, ya, akan juga mengalami F apa tadi? Kalau tadi FBO berarti ini F apa? OB. FO OB. Jadi gaya yang dialami oleh orang akibat bola, ya. Nah, hal seperti ini namanya adalah gaya aksi. Ini adalah aksi. Yang ini adalah reaksi. Nah, ini adalah contoh gaya aksi dan reaksi. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan F ya, dengan minus misalnya yang berbeda, yang sama ini adalah itu, ya. F aksi sama minus F reaksi, ya. Jadi apa namanya, tanda menandakan arahnya berarti berlawanan seperti ini, ya. Arahnya berlawanan. Nah, ada beberapa saat dari gaya aksi, ya. Syarat aksi ya, mutlakkan, ya. Kalau dimutlakan berarti posisi, ya. Kalau dimutlak itu sama, jadi apa tadi besarnya sama, besarnya sama. Misalkan ini 20, ini juga 20. Terus yang kedua, arahnya, ya. Tadi kan sudah dibahas, ya. Arahnya berlawanan, ya. Seperti itu. Jadi arahnya berlawanan. Nah, terus yang ketiga adalah bekerja pada dua benda. Nah, bekerja pada dua benda. Kalau di sini bendanya adalah bola, orang. Jadi bekerja pada benda. Jadi kita sudah belajar gampang. Satu itu F dua diam atau terus yang dua hukum dua itu A sama tahu F secara tidak F sini apa ya. Nah, dan contoh
Coba diperhatikan ini, sebuah benda bermassa didorong dengan gaya sama 2 Newton. Berapa kecepatan yang dialami oleh benda? Dari sini kecepatan yang diketahui apa saja. Ini ada masih simbolnya apa? M sama dengan 10 kilo. Terus ini apa? Gaya simbolnya F sama dengan 2 Newton. Terus yang ditanyakan adalah kecepatannya simbolnya apa? A sama dengan titik-titik seperti ini. Jawab. Nah, jawab. Ini benda yang bergerak ya? Didorong bergerak. Jadi sini ditanyakan kecepatannya. Kalau dari kecepatannya berarti kita gunakan hukum berapa? 1, 2, 3 atau 1, 2, 2. Coba dituliskan hukum 1 Newton, maaf, hukum 2 Newton. Rumusnya apa? F sama dengan M dikali A, ya. F-nya berapa? 2. M-nya berapa? 10 dikali A, ya. Berarti A-nya sama dengan berapa nih? Biar luas jadinya 2/10. 2/10 berapa? 1/5 atau desimalnya berapa? 0,2 ya, meter per sekon kuadrat ya. Jadi seperti ini jawabannya ya. Ini hukum 2 itu mudah ya. Hukum 2 itu mudah. Kita harus tetap positif thinking ya. Jangan segitu-segitu, di segitu mudah ya. Nah, selanjutnya silakan dibuka aplikasinya. Kalian coba latihan soalnya satu saja. Saya beri waktu kurang lebih 2-3 menit. Silakan ya. Ada yang kesulitan mengerjakannya? Aman? Masih aman? Aman. Nah. Cukup ya. Sekarang kita mau konfirmasi jawabannya ya. Kita mau bahas bersama-sama. Dari soal ya kita bisa tahu ya, yang diketahuinya adalah gayanya adalah 20, maaf bukan gayanya, masanya adalah 20 kg ya. Nah, bendanya mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan sekarang dibalik, gayanya itu berapa ya diberikan pada benda ya, seperti itu. Jawab. Nah, tadi kita gunakan hukum berapa? Hukum 2 ya. Tulis di sini hukum 2 Newton.
Jadi tadi kita sudah belajar hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Semoga kalian bisa mencatat inti-intinya ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Ini ada tahapannya sebenarnya. Rasanya apa? Kalian harus sudah paham tentang vektor ya. Vektor nanti kita gunakan apa namanya, koordinat kartesius atau kartesian. Ada sumbu x, ada sumbu y. Ya, kalian juga kalian sudah paham tentang trigonometri karena ada sin cos ya, ada sin dan cos seperti itu ya. Kalian sudah di matematika sudah dapat lah ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa dari dulu ya. Ada di waktu lebih beberapa menit
Nah, itu selalu diukur. Jadi ada itu bentuknya gerak. Nah, B sendiri itu merupakan peralihan antara massa dan perputaran gravitasi bumi. Ya. Jadi gerak itu peralihan antara massa dan perputaran gravitasi bumi. Tadi M di sini adalah massa, massa itu adalah G-nya adalah perputaran gravitasi bumi. Nilai yang kita lakukan hasilnya itu 10 meter per kuadrat meter atau biasa sederhana karena ini diberikan gaya berat tadi satuannya adalah Newton. Kan gaya ya, gaya tadi apa? Newton kan ya? Ya, gaya itu Newton. Gaya berat juga satuannya adalah Newton. Seperti itu. Jadi kalau kalian menimbang berat kalian harusnya dikalikan dengan ini ya. Kalau kalian nimbang itu yang timbangan dengan masanya. Ya, masanya itu kan kilo ya. Kalau kalian mau nimbang berat, nah, misalkan masanya 50 kilo, berarti gaya beratnya berapa? Beratnya berarti 500 Newton. Seperti itu. Ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah gaya sini ya. Gaya gesek. Ya. Nah, gaya gesek itu disimbolkan dengan F kecil, friksi ya. Nah, menurut kalian gaya gesek itu timbul ketika kontak dengan bidang yang licin apa bidang yang kasar? Ada yang gaya gesek? Dua-duanya. Yang di sana yang kasar. Kalau licin, kalau main karambol atau licin banget lah ya. Kira-kira bakal berhenti nggak? Licin banget. Bendanya berhenti nggak? Enggak. Ya, berarti kalau licin itu nggak ada gesekan, ya. Jadi yang ada gesekan itu ketika bidangnya itu kasar. Ya, jadi ada syaratnya. Syaratnya adalah bidangnya kasar, ya. Nah, untuk arahnya, gambarnya, arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, misalkan ada balok di sini, ya. Terus kalian tarik ke kanan. Jadi kan bendanya ke kanan kan ya, geraknya ya. Berarti gaya-gayanya kemana? Selalu berlawanan dengan arah gerak kiri. Nah, di mana? Karena kontak benda dengan lantai, berarti di sini di bawah sini ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di bawah sini friksi, ya, friction kan bahasanya ya, friction, gesek gitu. Nah, terus yang terakhir ada yang namanya gaya tegangan tali, ya, simbolnya adalah T, tension, gaya tegangan tali, ya, tegangan tali. Nah, berarti ini syaratnya harus ada apa? Harus ada tali, ya, harus ada tali. Misalkan ini misalkan ada iring-iringan truk, ya, kan sering mainan ya, satu dan kakak tali gitu kan, kalian pas kecil, ya, misalkan saya gambarnya balok lah. Nah, kalian tarik ini bagian sininya, ini benda satu, ini benda dua, ya. Berarti di tali ini otomatis ketika kalian tarik di sini, otomatis talinya
menjauhi benda yang ditinjau. Coba kita tinjau benda satu, ya, benda satu di sini, talinya ada di sini. Kalau menjauhi berarti arahnya ke kanan apa ke kiri tegangan talinya? Ke kanan. Jadi di sini tegangan talinya ke kanan. T pada benda satu, ya. Terus yang kita tinjau sekarang benda berapa? Benda dua. Berarti kalau menjauhi arah T-nya kemana? Ke kiri, ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi arahnya selalu menjauhi benda yang kita tinjau, ya. Nah, jadi kita sudah tahu ada beberapa gaya, ada gaya tarik atau gaya dorong, gaya berat, ada gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Ya. Kalau gaya tarik itu ada ketika ada tarikan atau dorongan. Kalau gaya berat itu selalu ada, ya, selalu ada atau selalu dimiliki oleh benda. Kalau gaya gesek itu ada ketika bidangnya kasar. Terus kalau gaya tegangan tali itu ada karena ada tali, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke diagramnya. Diagram. Nah, sekarang adalah bidang datar. Bidang datar, ya, bidang datar. Kasus 1. Kasus 1. Misalkan ada benda nih, halo, nah seperti ini, ditarik dengan gaya F. Coba kita gambarkan gaya apa saja yang ada di sini. Oh iya, maaf. Sebelum sini saya ada yang lewat, maaf tolong. Ini saya masuk lagi. Di sini ada yang saya lewat adalah gaya normal. Maaf ya. Gaya normal. Ini gaya normal itu simbolnya adalah N. Ya, simbolnya adalah N. Gaya normal itu ada ketika bendanya kontak dengan benda lain. Ya, contohnya adalah lantai, ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini bendanya kontak dengan lantai, betul ya? Nah, untuk arah gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang, tegak lurus dengan bidang. Arahnya ke atas. Kalau tegak lurus berarti mau bentuk berapa? 90 derajat. Jadi kalau gaya normal tegak lurus dengan bidang. Yang sini itu berbentuk sudutnya itu 90 seperti itu, ya. Jadi tadi tambah yang mohon maaf tadi ada yang lewat. Jadi ada gaya tarik dorong, gaya normal, gaya gesek, gaya tegangan tali. Ya, seperti itu. Nah, di sini kasus 1 ada benda di atas bidang. Ini lantainya misalkan kasar, ya. Lantainya kasar. Coba gambarkan. Apakah ada gaya tarik, gaya dorong? Ada ini, ya. Nah, apakah ada gaya berat? Tadi gaya berat itu selalu ada. Tadi ada enggak? Tadi arahnya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Ini. Ya, gitu. Terus apakah ada gaya normal? Ada, ya. Kemana arahnya? Ke atas. Normalnya arahnya ke atas. Nah, seperti ini. Terus ini lantainya apa? Kasar. Berarti ada apa? Gaya gesek. Arahnya kemana? Ke kiri. Karena ini gitarnya ke kiri. Nah, sini adalah gaya gesek. Apakah ada tegangan tali? Tidak ada, ya, karena nggak ada tali, ya. Jadi gaya adalah ini, ya. Nah, bagaimana gambar diagram gayanya? Ya. Nah, gambar gayanya adalah kita
Satu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita buat gaya-gaya yang berbeda itu satu pangkal. Berarti buntutnya ada di sini semua, ya. Berarti tadi ada gaya narik, ya. Arahnya kemana tadi? Nah, ini, ya. Terus ada apa lagi? Sumbu X, ada apa lagi? Sumbu X, gaya gesek. Berarti kemana? Ini ya. Terus ada apa lagi? Sumbu Y. Kemana arahnya? Atas. Berarti ke sana ya. Ini ada N. Ya. Terus ada apa lagi? Gaya berat. Arahnya ke bawah. Sini ya. B. Nah, ini adalah diagram gaya bebas. Nah, untuk bisa mengerjakan rumus kalian bisa seperti ini, ya. Tadi bendanya mana? Kanan. Berarti bergeraknya akan ke kanan seperti ini ya. Searah sumbu apa? Searah sumbu X, ya. Jadi bergeraknya ke sana ini ya. Searah sumbu X, ya. Nah, kita masuk ke dulu nanti contoh ya. Kasus 2. Masih benda bedanya ada nah, misalkan seperti ini nih. Nah, miring misalkan jadinya gimana? Lantainya licin. Coba dikuraikan lagi. Ada gaya tarik dorong. Ya, ini kan. Terus ada gaya berat. Ya, arahnya mana? Bawah. Ini ya. W. Ya, gitu. Ada gaya normal. Ada kontaknya tidak di lantai. Arahnya mana? Ke atas. Kanan tegak lurus. Ini N. Terus ada gaya gesek, ya, karena di sini ada gaya kali tidak, karena tidak ada kali. Nah, sekarang kita coba bendanya, kita ubah bendanya menjadi dua titik, ya. Langsungnya kita sumbu Y. Nah, coba ada apa saja kayaknya ini gambar. Ada ini ya, menunjukkan ya ada sumbu X kan ya, dari sana nih. Nah, seperti ini ada sudutnya, ada sumbu X, ya. Terus ada apa lagi? Masih ada. Terus ada apa lagi? Sumbu Y. Ada baca N, atas N, ini ya. Terus ke bawah. Nah, masalahnya di sini ada yang membentuk sudut. Nah, kita harus proyeksikan, ya. Proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Kita proyeksikan F ini. Berarti tarik bawah ke samping kiri. Kalau sumbu X. Kita tarik ke sumbu Y ke bawah ke samping kiri. Ke bawah. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya ini F X, ya. Jadi proyeksi gaya terhadap sumbu X. Terus kita proyeksikan ke sumbu Y. Berarti kita tariknya kemana?
kiri apa ke kanan? Kiri ya, sudah sini kan ya? Nah, berarti di sini ada, kalau di sini F, berarti sini apa? FY. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita sudah menguraikan, kita bisa gambar ulang di sini. Saya cepat aja ya, cepat saja. Jadi di sini ada fx, terus di sini ada fy, terus di sini ada n, terus di sini ada w. Ya, cukup seperti ini. Ya. Nah, dengan trigonometri langsung saja ya. Fx itu nanti sama dengan f dikali cos theta. Ya. Disungguh y berarti nanti f dikali sin theta. Seperti itu kalau menghitungnya. Nah, sudah beres ya. Nah, sekarang kita mau contoh ya. Contoh. Saya tulis dulu ya. Coba diperhatikan di sini. Sini, berarti kan gambar. Ada sebuah balok di atas lantai apa? BC. Masanya berapa? 2 kg. Ditarik oleh dua gaya. Yang satu gayanya ke kanan 10 Newton, yang satu gayanya ke kiri 2 Newton. Ditanyakan tentukan gambar atau tentukan yang pertama adalah gambaran diagram gaya bebas. Jadi kita gambar ya. Terus yang kedua, tentukan nilai dari gaya normal. Yang ketiga, tentukan nilai dari percepatan benda. Ya. Selanjutnya kita sketsa ulang ya, biar lebih mudah dilihatnya. Kedua ditanya dia normal, yang ketiga ditanya percepatan. Jawab. Nah, coba langsung saja di sini ya. Nah, rangkainya licin, jangan lupa dikasih keterangan biar jelas ya. Tadi ada gaya tarik ya, atau gaya dorong juga ada ya. Gaya tarik semua ya. Nah, tarik ini yang tarik ke mana? Terus ada gaya berat dengan arahnya mana?
ada, karena di sini ada lantai kan ya. Berarti arahnya kemana? Nah, ini adalah N, ya, seperti itu. Nah, ada lagi gaya gesek, ada nggak? Ada. Gaya tekan tali, tidak ada. Berarti untuk yang pertanyaannya A, kita bisa langsung menggambar titik, terus kita buat apa? Sumbu apa? Sumbu C dan sumbu Y, seperti ini. Ya, berarti di sini ada F1, ini ya F1, terus ada apa lagi sumbu X? F2, terus ada apa lagi? N, arahnya ke atas, saya merah aja di atas. Terus di sini apa? Nah, terus yang selanjutnya yang B, kita coba tentukan nilai dari gaya normal. Nah, coba dilihat sistem ini. Kalau sistem ini bekerja, kira-kira bendanya itu nanti bergeraknya sepanjang sumbu X, apa sepanjang sumbu Y? Sumbu X. Alasannya apa? Karena gayanya itu ada di sepanjang sumbu X, ya. Terus kalau sepanjang sumbu Y itu bendanya bergerak apa diam? Apa bendanya bergerak ke atas, ke bawah? Enggak. Ya, berarti di sepanjang sumbu Y itu diam, benar ya? Benar ya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu apa? Tentukan nilai dari gaya normal. Gaya normal ada di sumbu mana? Sumbu Y. Gaya normal ada di sumbu Y. Sumbu Y itu diam atau bergerak tadi? Diam. Diam. Jadi kita gunakan hukum 1, 2, ton 1, ya. Jadi kita gunakan hukum apa? Hukum 1 karena dia nanti sigma F sama dengan 0 lebih sana. N-nya ke atas ke bawah. Ya, gampangannya ini yang ke atas ke bawah. Nanti saya tulis apa di sini? N min Y sama dengan 0, benar nggak? Ya, yang ke atas bukan yang ke bawah. Kan cuma ada dua, ya, itu. Jadi N itu sama dengan apa? Nilai luas. Bagian negatif tidak terjadi positif, ya, W, ya. Jadi N itu sama dengan tadi, ingat W itu sama dengan N dikali G. Berarti ini jadi berubah jadi apa? N sama dengan M dikali G, ya. Masanya berapa masanya itu? 2 kilo. Nilai G nya tetap ya 20. 20. Seperti ini, ya. 20 Newton. 20 Newton. Jadi yang B selesai. Ya. Selesai ya? Ya. Terus sekarang kita coba mengerjakan yang mana? Yang C, ya. Yang C itu ditanyakan percepatan. Tadi bergeraknya nanti terhadap sumbu apa? Sumbu X, ya. Terhadap sumbu X, ya. Bergerak, ya. Bergerak mengalami percepatan, gitu ya. Berarti menggunakan hukum berapa? Hukum 2 Newton. Apa? F sama dengan M dikali A. Karena gayanya lebih satu, berarti pakai sigma, ya. Coba ini saja berapa gaya? 2 ke kanan dan ke kiri. Berarti yang ke kanan kita ambil positif, yang ke kiri dapat negatif. Berarti apa solusinya? F 1 di
Ya, makanya ini adalah bahasa kita jangan malam. Yang itu enggak, tapi jangan kalau dihafal dan ada bahwa fisika itu rumus. Ya sebenarnya bukan. Fisika itu mudah jika kalian menjabarkannya dengan baik. Ya. Nah, silakan kita latihan soal lagi, satu soal silakan. Ya, saya beri waktu 3 menit ya. Ya, sudah selesai untuk latihan soalnya. Nah, saya beri perhatian bagi kalian yang sudah dalam pembelajaran dari ini ya. Nah, untuk kesimpulannya tadi kita sudah belajar gaya tarik. Terus dua huruf ada berapa tadi? Ya, hukum satu, bukan hukum betul. Terus yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang diagram. Kuncinya adalah kita memahami macam gaya saja tadi, gaya tarik, gaya berat, gaya normal, gaya gesek, gaya tegangan tarik. Ya, jadi untuk pembelajaran ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum.